Kisah ini diawali dengan Yongnam, seorang pria pemalas yang kerjanya tidur, makan, tidur lagi, begitu seterusnya. Mungkin hal positif dari seorang Yongnam, ia hanya tak malas dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Akibatnya melihat Yongnam yang tak berguna tersebut membuat keluarganya kesal. Sebenarnya Yongnam ini tidak begitu malas-malas amat. Itu dibuktikan sebelumnya ia aktif di komunitas panjat tebing. Tapi aktivitasnya tersebut tak pernah mendapatkan restu dari keluarganya. Mungkin akibat itulah membuat Yongnam ngambek dan berubah menjadi pria pemalas. Sampai suatu ketika Yongnam yang suka rebahan dipaksa untuk menghadiri sebuah acara pesta. Emang dasarnya pemalas, sesampainya di sana Yongnam hanya bisa diam dengan senyum asemnya. Di tengah keriuhan tamu-tamu undangan yang berbahagia. Contohnya saja ia diajak karaokean bareng gak mau. Diajak dansa juga ia menolaknya. Tiba saatnya acara puncak dimulai. Yongnam dikagetkan dengan seorang gadis yang bernama Uwi, asisten hotel tempat pesta itu dilakukan yang mungkin Yongnam kenal. Itu bisa dibuktikan dengan Yongnam setelahnya terlibat obrolan santai dengan Uwi. Usut punya usut, ternyata Uwi adalah cinta pertama Yongnam, yang naasnya Yongnam dulu mendapat penolakan dari Uwi. Dan petaka masalah tersebut dibahas kembali oleh Uwi di obrolan mereka. Yongnam yang tak mau malu ketika ditanya saat ditolak oleh Uwi, ia berbohong dengan mengatakan kalau ia baik-baik saja katanya. Padahal aslinya saat itu Yongnam benar-benar nangis kejer. Terus Yongnam juga berbohong tentang status pekerjaannya yang pengangguran, dengan mengklaim kalau dirinya sebagai karyawan sukses. Padahal Uwi sendiri sudah tahu semua tentang Yongnam yang pemalas dan pengangguran tersebut dari seorang temannya. Tapi walaupun begitu, ia menghargai usaha berbohong Yongnam itu. Setelah perbincangan dengan Uwi tadi membuat suasana hati Yongnam kembali suram. Ia terus-menerus bengong di pesta tersebut. Di tengah kegalauan Yongnam, di luaran sana terjadi sesuatu. Ada seseorang yang sengaja melepaskan gas beracun di tengah kota. Awalnya warga yang melihat asap mengepul tak menyangka kalau itu adalah gas beracun. Mereka malah senang dan antusias berfoto. Tapi ketika melihat orang-orang mulai berjatuhan akibat asap tersebut membuat mereka berbalik panik. Dan kegemparan pun terjadi di seluruh penjuru kota. Mereka berbondong-bondong menyelamatkan diri. Situasi mencekam tersebut juga dirasakan oleh Yongnam dan keluarga besarnya. Mereka semua panik melihat di luar gedung tempat pesta mewah mereka dilakukan terjadi keributan. Dan saat mereka melihat orang-orang berjatuhan akibat gas beracun membuat Yongnam dan Uwi beserta orang-orang yang berada di hotel tersebut kabur dan kembali ke dalam hotel. Serasa dikejar-kejar zombie, mereka mencoba menyelamatkan diri dengan cara pergi ke lantai gedung paling atas karena gas beracun di bawah gedung sudah mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit gas itu juga sudah mulai naik, memburu mereka. Di saat Yongnam dan kawan-kawan berniat menuju ke atas gedung, salah satu keluarganya jatuh dan menghisap gas tersebut yang mengakibatkannya tak sadarkan diri. Untungnya Yongnam masih bisa membawa keluarganya itu kembali menjauh dari gas beracun. Orang-orang di sana termasuk Uwi juga tak tinggal diam, mereka ikut menolong dengan cara memberikan pertolongan pertama ala kadarnya. Setelah mereka susah payahnya menaiki tangga dan sampai di pintu teratas, masalah kembali terjadi. Pintu tersebut terkunci dari luar, dan itu membuat Yongnam dan Uwi beserta orang-orang di sana panik. Mereka terjebak. Sedangkan gas beracun perlahan-lahan mulai naik. Mungkin di tengah kepanikan tersebut hanya Yongnam dan Uwi yang bisa berpikir. Mereka bergerak cepat sebelum gas itu mencapai mereka. Keduanya mempraktikkan ilmu panjat tebing yang mereka kuasai di sana. Yongnam berbuat nekat, ia memecahkan kaca dan melompat ke gedung sebelah. Sedangkan Uwi mendukung Yongnam dengan peralatan pemanjat yang ia ketahui. Setelah mendapat peralatan pendukung dari Uwi, Yongnam mulai beraksi yang membuat orang-orang yang melihatnya panik. Ia memanjat gedung dengan berani tanpa pengaman sedikit pun. Berkat aksi Yongnam tersebut, pintu berhasil terbuka dan mereka tinggal menunggu bantuan datang. Tapi ternyata perjuangan mereka belum usai. Helikopter yang sedari tadi lalu lalang tak membuat mereka dilirik. Penyelamat itu masih tak menyadari keberadaan Yongnam dan kawan-kawan. Yang akhirnya ide brilian muncul dari Uwi. Ia meminta orang yang berada di sana membuat sebuah simbol pendaratan helikopter. Tapi itu tak berhasil. Terus membuat perhatian dengan lampu handphone. Sampai minta tolong menggunakan sound system pun masih juga tak berhasil. Sampai akhirnya ide Uwi yang lainnya berhasil membuat perhatian, yaitu dengan menggunakan papan nama hotel yang super besar berkedip-kedip. Dan itu membuat mereka lega, salah satu penyelamat menemukan mereka.
Tapi sialnya gondola penyelamat yang di bawah helikopter tersebut terbatas, yang mengharuskan Uwi dan Yongnam harus legowo memberikan kesempatan itu kepada orang yang membutuhkan. Dan yang lucunya saat mereka memberikan kesempatan itu dengan ekspresi sok kuat, padahal aslinya keduanya menangis karena takut tak terselamatkan. Dan ketakutan mereka benar-benar menjadi kenyataan ketika dari sekian banyaknya pesawat penyelamat yang lewat, tak satu pun dari mereka melihat Yongnam dan Uwi. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan yang lain. Di tengah keputusasaan itu, Yongnam melihat kalau gas beracun perlahan mulai naik dan mendekati mereka. Saat itulah Yongnam berpikir kalau mereka tak ada waktu untuk berputus asa. Yongnam kembali ke lantai sebelumnya yang sudah dipenuhi gas. Ia ke sana untuk mencari peralatan yang sekiranya bisa dipakai untuk memanjat. Ia dan Yongnam berencana berpindah ke gedung yang lebih tinggi. Dan sayangnya untuk mencapai gedung tersebut mereka diharuskan melewati lantai bawah. Karena gedung saat ini dan gedung sebelah jaraknya terlalu jauh. Yang akhirnya mereka kembali nekat turun dengan baju pengaman yang mereka temukan. Dan berkat baju tersebut juga mereka berhasil mencapai gedung sebelah dengan aman sebelum oksigen di dalam baju tersebut habis. Seaman-amannya mereka sekarang di sana tak membuat mereka tenang. Mereka kembali harus mencari gedung yang paling tinggi untuk menghindari gas yang mulai kembali mendekati mereka. Yang kebetulan saat itu mereka berada di ruangan game. Mereka mencoba berpindah gedung ke gedung sebelah dengan menggunakan beberapa barbel yang mereka ikat dengan tali untuk menyeberang. Dan untuk melakukan itu membutuhkan waktu yang lama, karena untuk menyeberang memerlukan beberapa perjuangan yang panjang dan mendebarkan. Tepat saat gas datang, keduanya berhasil menyeberang, dan sekarang Yongnam dan Uwi berada di lantai supermarket. Di sanalah ide brilian Uwi kembali muncul karena ia tahu kalau penyelamat ogah menolong mereka yang hanya berdua. Dan ide Uwi itu adalah dengan menjajarkan patung buat pajangan baju, seolah-olah seperti banyak korban. Tapi di saat tim penyelamat menemukan mereka, lagi-lagi hati nurani Yongnam dan Uwi diuji. Dan ujian itu berasal ketika keduanya melihat sekelompok anak sekolah terjebak di dalam kelas, yang sedikit lagi gas beracun itu akan datang menghampiri mereka. Lagi mereka harus kembali mengikhlaskan kesempatan tersebut kepada sekelompok anak sekolah tadi. Uwi dan Yongnam membuat simbol panah dengan bantuan patung-patung tadi yang keduanya jejerkan kepada penyelamat yang sedari tadi menyoroti mereka menuju ke arah sekelompok anak sekolah tadi. Setelah melihat anak sekolah itu berhasil terselamatkan, membuat Yongnam dan Uwi lega dan mereka yakin kalau tim penyelamat bakal kembali untuk menyelamatkan keduanya. Dan lagi terjadi, keduanya kembali ketiban sial. Ada ledakan besar di sana yang membuat gas beracun cepat menyebar. Yang mau tak mau Yongnam dan Uwi harus kembali menjadi Spiderman dadakan. Tapi satu yang pasti, Uwi dan Yongnam menargetkan posisi yang paling tinggi di kota tersebut, yaitu mereka berniat menuju atas tower gedung yang dimana mereka harus lompat dari gedung ke gedung lainnya. Mengingat posisi tower keren yang mereka tuju sangat jauh. Di tengah perjuangan Yongnam dan Uwi tersebut, secerca harapan pun datang, yaitu ia dihampiri sebuah drone, dan ternyata drone itu dari seseorang yang ayahnya Yongnam sewa untuk mencari anaknya. Dan ternyata salah satu pengendali drone tersebut menjual video yang menampilkan Yongnam dan Uwi tersebut secara live kepada semua stasiun televisi, yang membuat aksi Yongnam dan Uwi yang sedang melompat-lompatan di atas gedung pun viral. Semua warganet mengomentari mereka dan menyayangkan ketidakbecusan pemerintah mereka yang tidak menyelamatkan Yongnam dan Uwi yang sedang berjuang. Tiba saatnya Yongnam dan Uwi mendekati gedung yang mereka incar. Masalahnya gedung yang mereka pijak dan gedung incaran masihlah berjarak. Tambah masalah lagi saat drone yang mereka harapkan memberikan bantuan untuk mereka tiba-tiba terjatuh kehabisan baterai. Dan itu membuat semua yang menonton pasrah termasuk keluarga Yongnam. Sedangkan Yongnam dan Uwi sendiri putus asa. Sampai akhirnya puluhan drone warganet muncul di hadapan Yongnam dan Uwi, yang membuat asa untuk bisa selamat itu masih ada. Streaming aksi Yongnam dan Uwi yang sempat terputus tadi kembali berlanjut. Yongnam memberikan kode kepada pengendali drone untuk membantunya mengaitkan tali yang sudah ia simpul. Dan kode itu berhasil dimengerti dengan cepat. Drone itu membawa tali dan mengaitkannya kepada pipa yang Yongnam incar, dan itu berhasil. Tiba saatnya mereka menyeberang dengan seutas tali ke gedung yang mereka incar. Lagi masalah tak henti-hentinya menghampiri mereka. Tali yang mereka gunakan tak kuat yang membuat mereka kapan saja bisa jatuh dari atas gedung. Uwi yang sadar itu bergerak cepat dengan memotong tali yang mereka gunakan sehingga lompatan mereka berubah menjadi lompatan ala Tarzan.
Tapi sayangnya saat keduanya hampir mendarat, tali yang mereka gunakan benar-benar terlepas dari pipa, yang membuat mereka terlihat seperti jatuh dari atas gedung. Orang-orang yang menonton streaming tersebut panik, terlebih lagi untuk keluarga Yongnam. Tak lama dari itu tim penyelamat datang, tapi sayangnya mereka tak menemukan Yongnam dan Hui. Tepat saat tim penyelamat berniat meninggalkan lokasi dan mengabarkan berita buruk tentang Yongnam dan Hui, salah satu anggota penyelamat melihat sebuah kode, dan kode itu datang dari Yongnam dan Hui. Mereka berhasil selamat, dan yang luar biasanya mereka sampai di tower yang mereka incar. Yang akhirnya Yongman maupun Hui berhasil diselamatkan dan disambut oleh keluarga mereka. Dan berkat tragedi itu juga membuat Yongnam dan Hui benar-benar dekat. Bahkan di akhir film keduanya ngobrol dengan malu-malu. Dan Hui memberikan hadiah spesialnya kepada Yongnam yang membuatnya salah tingkah.